Jadi amanat pendidikan rakyat itu harus menjadi acuan utama dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Contohnya kita di Elemende, Bung, lagi fokus mendorong isu pendidikan hari ini menjadi isu prioritas di pemilu 2024 ini. Kalau saya pribadi gitu kan, melihat senior gitu kan maju di kepemimpinan nasional, ya tentu ya kita dukung senior kan. Itu kalau saya kan. Pribadi. Kalau saya tidak. Kalau pribadi saya. Kemudian Ya karena nanti belum ada senior aja. Keputusan MK itu hanya membuka gembong generasi muda, anak muda untuk bisa memimpin secara kepemimpinan nasional. Salah. Yang harus kita lihat itu Gibran. Gibran ini tidak lahir dari kita ini, Pak. Tidak lahir di bawah terik matahari. Dia tidak pernah berjuang, berorasi, dan pernah memimpin masa itu nggak pernah terjadi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Izam Hendra di podcast Bicara Santai. Ini suasananya agak beda. Kita mau bicara santai dengan para punggawa di Nusa Tenggara Barat nih. Ini tokoh-tokohnya mahasiswa, ini elit-elitnya mahasiswa. Kalau katanya orang, mahasiswa itu, elit-elitnya mahasiswa itu calon penindas baru. Nah ini calon penjajah. Calon penjajah. Ini mau bicara dengan tokoh-tokoh di NTB. Kebetulan hadir Ketua GMNI, kemudian ada Ketua Elemende, kemudian ada Ketua PMII. Siap. Ini tema kita ambil memurnikan politik gagasan. Kebetulan calon-calon pemimpin kita sekarang itu berlatar belakang OKP juga, beberapa. Nah ini yang perlu kita lihat nih Bang. Ini dengan Bung Rahman, Ketua Elemende, Bung Herman dari Ketua PMII, dan Bung Al dari Ketua GMNI. Saya mau mulai dari Elemende deh, kayaknya seru. Ini kalau saya cek coba bajunya merah ini. Ya, saya mulai merah yang di depan saya gitu kan. Yang kuning ini. PSI aja ya. Kalau merah PDI Cuma saya yang kuning, Bung. Sama Bang Yusril. Nah, kalau sama Bang Herman berarti kita sekufu, Bang. Nah, Elemende ini salah satu organisasi yang orang selalu bilang organisasi kiri. Ya kan, berada di poros kiri. Pokoknya walaupun cuma satu orang nih, itu pasti demo. Betul. Nah kira-kira Bang, apa yang dilihat dari kepemimpinan Indonesia sekarang? Kenapa Elemende itu selalu hadir sebagai organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lain? Kira-kira seperti apa Bang? Ya, Elemende memang terlahir dari amanat pendidikan rakyat. Sehingga hari ini Elemende terus berjalan sesuai dengan prinsip, yaitu berdiri di garis massa. Walaupun sekarang mengisi jargon Elemende yang mandiri modern, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan anak muda dan milenial hari ini. Oke, artinya berada di posisi itu kira-kira. Kita memikirkan bagaimana nasib kawan-kawan muda ke depan. Karena Indonesia hari ini mengalami dilema tentang bonus demografi itu. Jadi itu yang menjadi acuan kita. Bahkan berbicara pemilu pun, pemilih dari populasi pemilih yaitu didominasi oleh kaum milenial sama pemuda. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh para calon pemimpin kita ke depan. 60% itu pemilih muda, milenial. Atau jangan-jangan ini Elemende ini mengarahkan ke calon pemimpin yang muda-muda. saya mau ngomong kayak gitu. Enggak. Elemende tegak lurus mendorong politik gagasan. Meskipun Elemende sendiri, bahkan secara pribadi, saya memandang demokrasi politik 2024 ini, pro kontra riak-riak politik hari ini, itu saya memandang memang lebih baik dari pemilu 2019. Tetapi tetap saya katakan, kondisi demokrasi politik 2024 ini dalam kategori buruk. Pasalnya, Bung, kenapa saya katakan kategori buruk? Dari 3 calon presiden kita atau wakil presiden kita, hari ini hanya mengarah kepada politik kuantitas, bukan kualitas. Makanya Elemende hari ini mendorong politik gagasan tersebut. Dan kami mendorong pemerintah pada masa periode ke depan itu lebih intens dan lebih fokus kepada penuntasan masalah
global maupun nasional hari ini. Contohnya hari ini geopolitik makin memanas. Krisis pangan, energi, bonus demografi, pengangguran, ketimpangan sosial, dan permasalahan pendidikan di Indonesia ini menjadi hal yang sangat urgent. Makanya saya katakan demokrasi politik 2024 itu harus tidak jauh dari pembahasan amanat pendirian rakyat ini. Kok hanya kita lihat di media hari ini, sibuk mencari suara, sibuk manuver, tapi ada yang terlupakan hal urgensi pendirian rakyat ini, Bung. Tapi tadi ini elemen dia bilang tegak lurus ya. Iya. Ini iya tagline tegak lurus gimana, Bung? Tegak lurus itu kami mendukung politik yang berkualitas, Bung. Yang mengutamakan gagasan. Jadi amanat pendirian rakyat itu harus menjadi acuan utama dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Contohnya kita di Elemende, Bung, lagi fokus mendorong isu pendidikan hari ini menjadi isu prioritas di pemilu 2024 ini. Kita tunggu calon presiden kita bicara tentang itulah kira-kira. Iya. Berarti kita undang di podcast Bicara Santai dengan tema memurnikan gagasan, politik gagasan ini nggak salah berarti. Kira-kira kayak gitu kan? Iya. Ya, pas sudah kira-kira. Yang mewakili kaum milenial. Tadi tuh paham geopolitik, mewakili milenial katanya. Ini udah mengerucut ke salah satu ini, tapi nanti sebelum Saya potong. Mewakili milenial ini jangan diarahkan kepada capres atau cawapres yang milenial yang lagi booming hari ini. Iya. Tetapi yang kami pikirkan adalah nasib para milenial hari ini ketika kebijakan yang keluar, maka milenial inilah yang merasakan dampak dari kebijakan itu. Makanya gagasan inilah yang harus kita dorong. Makanya saya miris melihat kawan-kawan pemuda, milenial atau kelompok muda yang sudah menyatakan sikap, Bung, terhadap salah satu pasangan calon presiden maupun wakil presiden. Seolah-olah mereka membeli kucing dalam karung. Dia tidak tahu di dalamnya. Makanya Elemende hari ini ingin melihat capres-cawapres itu lebih mengutamakan gagasan, Bung. Mau kemana dibawa Indonesia ini ke depan? itu dari Elemende. Kalau dari PMI, Bang Herman kira-kira gimana, Bang? Gimana? Perlu nggak memang politik gagasan ini menjadi salah satu isu krusial yang kita tawarkan kepada para calon pemimpin kita? Karena orang anggap nih politik nih kotor, Bang. Kotor banget. Elit-elit kita nggak melakukan edukasi politik. PMI ngelihat itu seperti apa, Bang? Oke, baik. Tapi sebelumnya begini, Bang ya. Perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan diri dulu. Iya, langsung gas. Harus itu, Bung. Harus itu. Jangan langsung ke poin. Baik, Nanti kita panas. saya Herman Jayadi, Ketua PKC PMI Bari Nusra, dan sahabat saya Bung Al dan sahabat Bung Rohman. Dan terima kasih ini undangannya. Siap. Bang Yusril Iza Mahendra. Ini jarang-jarang kita bisa diskusi begini ya. Iya. Dan ini juga penting untuk diskusi-diskusi gagasan kan, gagasan Cipayung, kaum milenial, pemuda, mahasiswa. Ya, kalau misalkan hari ini juga kan demonstrasi menyampaikan aspirasi rakyat itu kan bukan hanya dari lapangan gitu kan. Ada juga dari podcast, ada yang dari ya gaya-gaya ILC lah. Saya melihat dari calon presiden dan calon wakil presiden ya. Hari ini kita sudah tahu bersama ya, ada 3 capres dan cawapres di situ, dan itu juga ada yang mewakili OKP Cipayung gitu kan. Di situ ada HMI, alumni HMI gitu maksud saya. Kemudian alumni GMNI gitu kan. Alumni nyambung ini kan. Terutama alumni juga. Belum, sabar. Elemende masih politik gagasan yang murni. Saya sebutin alumni PMI ya gitu. Alumni PMI ya, salah satunya itu. Artinya Cipayung ini sudah menunjukkan diri gitu kan melalui alumni Cipayung. Di situ kan dianggap saja misalkan di calon presiden Ganjar Pranowo gitu kan, alumni GMNI gitu kan, kemudian Mahfud MD HMI, kemudian Anies Baswedan itu HMI,
Satu lagi itu Muhammad Iskandar itu PMI, Bu. Iya. Terakhir disebut. Jangan disebut terakhir bisa kalah. Oh, enggak. Duluan dia. Justru yang kemudian ini menegaskan yang yang lebih apa namanya lebih jelas. Berarti kepemimpinan itu tercermin dari Muhaimin Iskandar. Sudah deklarasi nih Bang. Sudah deklarasi. Jadi kita mulai dari ini dulu kan. Artinya saya apa namanya sebagai salah satu ketua Cipayung gitu kan merasa ya bangga gitu kan, bahagia melihat alumni Cipayung itu bisa tampil di pimpinan nasional gitu kan. Itu satu. Kemudian kedua, persoalan kemudian alumni nanti kita ini siapa yang kemana itu kan persoalan lain. Nah, hari ini kemudian pemilu 2019 gitu kan, kemudian 2014 itu seringkali bahkan debatable-nya itu bukan soal gagasan, tapi soal ya waktu itu kita kenal dengan cebong dan kampret gitu kan. Ya, Iya, cebong dan kampret. sehingga politik kita itu dilihat oleh rakyat, oleh orang itu menjadi kotor mungkin ya. Tapi kemudian saya melihat yang akan datang 2024 ini, saya melihat ada pencerahan baru, kemudian calon kepemimpinan yang kemudian memiliki konsep, memiliki gagasan-gagasan. Anggap saja misalkan satu lah. Siapa itu? Muhammad Iskandar contohnya kan ya. Boleh, senior memang harus disebutin. Muhammad Iskandar itu sudah menuangkan visinya, menuangkan fisik Indonesia itu di dalam bukunya yang berjudul Visioning Indonesia. Nah, di situ kemudian Muhammad Iskandar ingin mengedepankan bahwa hari ini lebih kepada politik gagasan dan politik kesejahteraan. Bukan lagi kemudian politik yang memecah belah, gitu kan, memecah belah. Sehingga kemudian ke depan calon presiden kita, calon wakil presiden kita itu juga memiliki gagasan, bukan hanya kemudian ingin mengambil kekuasaan, ingin menguasai gitu kan. Tapi kemudian pemimpin-pemimpin kita memang murni punya gagasan yang kemudian itu yang dituangkan untuk memajukan Indonesia. Saya meragukan Ketua Herman ini Selalu torong berbicara politik gagasan. Saya meragukan Ketua Herman ini berbicara politik gagasan. Di suatu Artinya, sisi dia Bung, belum apa-apa sudah menyatakan sikap. Makanya saya begini, katakan Bung. tadi, seolah-olah kita membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu kemana arahnya membangun bangsa ini, tiba-tiba sudah menyatakan sikap kan. Nah, ini sebenarnya jadi forum klarifikasi juga. Kenapa PMI nyatain sikap tuh kira-kira gimana tuh, Bang? Ya, ini kan belum soal belum sampai pada penyatakan Bung sudah deklarasi tuh. Coba belum closing klarifikasinya. statement ini. Saya kan masih menyampaikan bahwa di situ kan salah satu alumni PMI maju menjadi calon wakil presiden dengan gagasannya, yaitu dalam buku Visioning Indonesia itu yang mendepankan politik kesejahteraan. Saya belum sampai kepada titik closing statement bahwa menyatakan sikap bahwa iya. Artinya kalau saya pribadi gitu kan melihat senior gitu kan maju di kepemimpinan nasional, ya tentu ya kita dukung senior kan. Itu kalau saya kan. Pribadi. Kalau saya tidak. Kalau pribadi saya. Kemudian ya karena nanti belum ada senior aja. Iya. Ini. Tadi tuh katanya Bang Herman, kalau ada senior ya kita dukung senior. Nah sekarang GMNI punya senior juga, naik di calon presiden ini. Nah posisinya seperti apa? Mendukung atau ada sikap lain nih? Sebelum masuk ke jawaban itu ya, saya jelasin sedikit. Bicara tentang pertarungan 2024 khususnya pemilu 2024 ini menarik sebenarnya. Karena yang saya lihat adalah anak-anak muda atau tokoh-tokoh figur yang cukup memumpuni, baik itu cawapresnya itu adalah Ganjar, misal calon presidennya adalah Ganjar, misal. memang Ganjar Atau harus pertama kedua, disebut dong. Harus pertama ya. Anies Baswedan dan Sudah jelas arahnya ini. misal, atau Prabowo. Tapi saya nggak sebut satu nama yang bicara mewakili kaum muda tadi, karena saya tidak sepakat dulu soal itu. Tapi nanti kita lanjut ya. Kenapa saya tidak sebut ya? Menarik sebenarnya di teman-teman kajian Cipayung Place Nusa Tenggara Barat ini, karena ini juga momentum yang paling penting bagi kita untuk mencoba menguji sejauh mana kepemimpinan nasional ini mampu mewakili seluruh solusi yang kita hadapi sampai hari ini.
Kita menyadari bahwa tingkat kepercayaan orang terhadap Jokowi hari ini mungkin 81% ya. Nah, bagi saya survei dan tingkat kepercayaan itu bukanlah standar uji untuk mengukur kesejahteraan yang ada di Indonesia, tapi banyak PR juga yang kemudian yang harus dituntaskan oleh calon-calon pemimpin kita di masa depan, entah itu Ganjar Pranowo, tapi saya meyakini Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, Prabowo, tapi saya tidak sebut lagi ya yang terakhir itu. Tapi yang terpenting begini, Bung Yusril, saya atau dari teman-teman kita yang di Cipayung ini hampir tiap hari lah kita mencoba memahami kondisi baik itu nasional, Nusa Tenggara Barat, lebih khususnya ini diskusi tentang Pilpres, khususnya pemilu 2024. Tentu yang kita harapkan itu adalah pemimpin yang membawa gagasan besar, bukan juga hanya gagasan yang di dalamnya hanya angin, tetapi juga punya isi gitu loh. Baik. Nah, isi inilah yang kemudian yang bisa menjelaskan problematika yang terjadi di Indonesia hari ini. Kita menyadari apa yang disampaikan oleh Ketua LMND tadi, bahwa soal politik 2024 itu bukan lagi sebagai anak muda kayak kami ini, bukan lagi saling dikotomi antara siapa yang hebat, siapa yang jagoan, antara yang penjahat misal. Tapi kita menilai bahwa siapapun yang maju itu antara Anies dan Ganjar, saya pikir ini sudah mewakili gagasan kami sebagai Cipayung Place Nusa Tenggara Barat. Karena dia bukan alumni Cipayung. Ya, benar. Serius, Pak. Atau jangan-jangan karena wakilnya nggak mau nyebut. Meskipun bukan Cipayung sebenarnya, Bung. Dalam melihat kacamata politik itu, kata Soekarno pernah mengatakan bahwa syarat-syarat manusia politik itu ada 4. Betul. Yaitu yang pertama beride dan bergagasan. Kedua mempunyai empati. Ketiga punya hasrat untuk berkuasa. Yang kelima pandai berretorika. Nah, jadi ini menjadi landasan kita sebenarnya melihat dari capres dan cawapres Pak. Jadi begini, kenapa saya tidak sebut Prabowo sebagai dan calon? dan siapa cawapresnya? Saya nggak sebut siapa itu. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal siapa dia. Kalau saya bukan karena membela. Nah, begini dulu Ketua. Saya ingin menjelaskan kenapa kemudian dari nama 3 calon ini saya tidak sebut Prabowo misal, ya kan? Misal ini kan belum jadi dia ini, karena belum pasti apakah maju apa tidak kan. Jadi di dalam pikiran saya, karena ini kita bicara tentang satu gagasan cawapres dan wakil presiden, ketika dia mimpin bangsa yang begitu besar hari ini. Bukan hanya memimpin secara politik, tapi juga memimpin secara ide, gagasan, kemudian sikap, kebijakan itu bagian dari yang harus dimiliki oleh pimpinan nasional kita. Calon-calon kita ya. Ya, karena yang disampaikan oleh Ketua tadi bukan hanya soal politik yang kita hadapi ini, tapi geopolitik dunia juga harus kita mencoba memahami di tengah politik Indonesia yang bebas aktif gitu, tidak memihak pada satu pintu kekuasaan atau pintu dunia hari ini. Tapi sebagai bangsa yang terus dinamis mencoba membuka ruang-ruang diplomasi terhadap negara-negara maju, ya tentu Indonesia harus punya kepemimpinan yang pada dasarnya yang komplit gitu. Dan kepemimpinan yang komplit itu kira-kira dari 3 hanya dua orang yang Indikatornya hanya masuk hanya untuk 2 orang itu aja. Tapi hanya 2 orang, Ganjar dengan Anies. Ya, hanya 2 orang, Ganjar Prabowo dengan ini Anies. jauh ya. Prabowo saya nggak sebut karena saya belum melihat kepemimpinan rekod kepemimpinan beliau. Karena jabatan terakhir beliau adalah Menteri Pertahanan. Dan Jabatan terakhir. Dan belum Bukan mundurkan diri pertama, ya. tapi yang terakhir. Jadi bukan sinis ya, bukan stigma terhadap apapun. Ini kan cara pandang kita melihat keindonesiaan kita. Bukan berarti saya menggugurkan semangat Prabowo yang tua itu untuk maju jadi calon presiden. Bukan itu maksudnya. Sekalipun Gibran misal, contoh. Gibran itu... Ini baru pertama nyebut ini. Iya, saya sebut. Karena biar clear. Kenapa Gibran saya bicara bahwa dia tidak mewakili golongan muda? Deklarasi Gibran itu nggak nyampe 2 menit. Apa pertemuan para koalisi Indonesia Maju itu ndak panjang waktu, hanya 2 menit dan diputuskan Gibran sebagai calon presiden. Maksud saya Wakil presiden. Maksud saya carilah anak-anak muda itu yang memang berpikir keras. Ya, saya lihat dan saya pantau sampai detik ini Gibran itu belum saya melihat
ciri-ciri yang apa ya, bukan superior ya, ciri-ciri yang bertanggung jawab gitu. Ya semacam misal kepemimpinan dia di wali kota ya baru 2 tahun gitu. Harusnya kan komitmennya harus 5 tahun, baru bisa kita nilai apakah Gibran itu mampu apa tidak. Ya, bukan berarti kita meragukan kepemimpinan anak muda ya. Itu Tapi pun anak Yang muda saya yang herankan, Bu, Gini. Itu kan juga pernah dilakuin sama Jokowi dulu. Iya, iya. Kan Jokowi waktu masih di PDIP, ya itu kan nggak ada masalah, nggak ada yang kritik masalah itu dulu. tajam sekali Mu'min ini ke salah satu calon yang itu yang saya herankan. Enggak, bukan. Kritik yang mana? Kemarin, Bu. Iya. Ideologis diskusi Bung Mu'min ini. Sekarang kok tajam ke salah satu calon. Kalau kami di LMND memang jelas menyatakan ketiga pasangan calon ini Bukan. masih kosong dan parkir gagasan. Belum kita lihat gagasannya seperti apa membawa Indonesia ini. Kan begini Ketua, kan tidak salah saya menilai dari 3 figur ini. Kan tidak menggugurkan dosa saya. Ya kan? Kan tidak masalah. Karena pertama kita berangkat dari cara pandang kita ini, pertama alumni kan dari awal. Karena gara alumni kita dukung ini. Pak Ketua kalau punya alumni pasti dukung juga ini. Nggak mungkin nggak dukung. Saya tanya nih, ini benar nggak kalau seandainya LMND punya alumni masuk jadi calon presiden, LMND itu pasti dukung. Ini Pasti dukung lah. Tidak. Karena LMND menjunjung tinggi asas demokrasi. Terus bagaimana cara menilai keburukan seorang alumni itu kira-kira? Kan saya bilang tadi, LMND berpatokan pada gagasannya itu, Bu. Nah, kalau kita korelasikan dengan ketiga pasangan calon ini masih belum ada gagasan, sehingga saya secara pribadi belum punya sikap. Oke. Berarti Ketika ada gagasannya, bisa kita menilai, pertama begini. ini mereka membawa negara Indonesia ini. Kan itu yang kita lihat. Pertama begini, Sebagai Bung gagasan. Yusril. Itu, Bung. Oke. Pertama begini, kita kan tidak berangkat dari sentimen-sentimen yang ya ruang-ruang elit lah. Kalau ya, enggak, bukan. Kalau bicara tentang sikap organisasi itu di antara kami ini belum ada punya sikap. Di GMNI belum ada sikap siapa yang dukung. Oke. Kemudian PMI. Tapi kalau namanya alumni tentu rasa ingin miliki itu tentu ada gitu. Tapi tidak bersikap sebagai lembaga keorganisasian. Organisasi GMNI, PMI, LMND misalnya tetap berdiri independen melihat kondisi kebangsaan kita. Karena yang kita pikir itu siapapun presidennya tetap kita kritik, ya kan? Tapi yang kita harapkan ke depan itu kenapa kemudian kita optimis memegang teguh bahwa alumni-alumni kami ini maju sebagai calon presiden. Mungkin idealisme, mungkin semangat dia, keindonesiaan dia, kemudian nasionalisme dia di organisasi itu mungkin dia bawa di kepemimpinan nasional. Saya mau kembali ke politik gagasan. Ini jangan sampai kita keluar nih, soalnya temanya politik gagasan, ini kita bicara paslon jadinya kan. Nah, kira-kira dari kajian teman-teman PMI, ya melihat standar kepemimpinan yang sebenarnya ini terlepas dari kita punya senior, si A senior kita, si B senior kita, dan yang lainnya bukan senior kita. Ya, misalkan seperti itu, kajian dari teman-teman PMI tentang standar kepemimpinan yang seharusnya itu dimiliki oleh para calon itu apa? Jadi standar kepemimpinan nasional yang kemudian harus dimiliki oleh calon presiden ya dan calon wakil presiden. Tentu di situ kemudian calon kita yang dari 3 kandidat ini kemudian gagasannya itu harus kemudian pro terhadap rakyat, terhadap masyarakat yang ada. Sehingga kemudian di situ menjadi tolak ukur bahwa calon presiden kita dan wakil presiden itu memang memiliki afiliasi terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Dan kenapa kemudian dari awal kita bahas itu alumni? Karena memang alumni-alumni kita ini adalah mereka yang memang sudah banyak berproses di organisasi, banyak kemudian yang dulu juga mereka banyak menyampaikan gagasan untuk kepemimpinan yang di Indonesia. Tentu di situ mereka dalam proses itu mereka memiliki gagasan yang kemudian mereka harus sampaikan dan tuangkan melalui hari ini sedang menjadi calon. Nah itu sehingga kemudian menjadi standar utamanya adalah gagasannya itu tentu harus berafiliasi terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Dan persoalan kemudian kemiskinan, kemudian hari ini soal
banyaklah apa namanya yang menjadi perhatian penting. Penegakan hukum tuh Ya, harus salah satunya penegakan hukum gitu kan. Ini penegakan hukum ini kan sudah menjurus ini. Tapi saya tertarik gitu. Ini agak tidak populis sebenarnya. Justru yang lepas nilai itu Tumele Mende karena tidak terikat oleh kepentingan senior alumni. Iya di podcast. Iya. Iya. Di luar terikat. Gimana? Perlu diklarifikasi gimana? Klarifikasi dong. Sudah saya katakan, Berarti di podcast aja. Iya. fokus kepada politik gagasan itu isu pendidikan ini, Bu. Iya. Bahkan isu pendidikan ini kita tawarkan kepada 3 capres ini, Bu. Bahkan sampai ke calon kepala daerah dan legislatif yang ada. Itu yang kami ingin lakukan di elemen ini. Makanya besok di NTB tersendiri kita akan deklarasi manifesto pendidikan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu yang harus kita suarakan. Karena kan gagasan-gagasan seperti itu dianggap tidak menarik oleh pasangan-pasangan. Tapi begini, Bung. Kita di NTB ini sudah hampir tidak menjadi pembahasan nasional, Bung ya. Iya. Karena apa? Mungkin sudah tidak menjadi perhatian. Kenapa? Melihat dari media, kemudian Jangan pembahasan-pembahasan. Bung katakan NTB. Nah, sebentar, maksud saya begini. Dari 3 capres ini, yang direbutkan itu Pulau Jawa, Bung. Artinya tidak ada pembahasan kemudian, ada Nusa Tenggara Barat gitu kan, ada. Nah, itu maksud saya. Nah, kira-kira gimana itu? Tapi untuk posisi kita mendiskusikan gagasan NTB itu tetap harus ada muncul. Betul. Nah, kira-kira tadi pertanyaan yang sama dengan Herman, standar kepemimpinan menurut LMND kan 3 orang ini kan nggak memenuhi kriteria. Seharusnya seperti apa? Kalau kami dari elemen ini sudah saya katakan acuan kami seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karul tadi. Syarat-syarat manusia politik itu ada 4. Makanya itu yang harus ada pada calon ini, yaitu beride dan bergagasan. Pemimpin ini harus punya ide dan gagasan untuk membangun. Kedua, mempunyai empati terhadap masyarakat, terhadap permasalahan pendidikan. Kira-kira dari 3 calon itu yang mana? Yang Saya lanjutkan dulu, Bung. Yang ketiga, Nggak mau jawab dia. yang ketiga itu punya hasrat untuk berkuasa. Ya. Yang keempat, pandai berretorika. Ini menjadi acuan kalau menurutku ini, Bung. Nah, pertanyaan Bung Mumin dari ketiga ini, syarat utama saja belum Ada yang memenuhi. yang beride dan bergagasan itu belum diketahui gagasannya seperti apa oleh masyarakat. Lalu bagaimana saya bersikap akan hal itu? Kalau Anies Baswedan misalkan gagasan perubahan, retorika bagus. Dan faktanya hari ini yang lebih spesifik tentang gagasan itu tidak ada. Saya tanya, apa gagasan Anies? Ayo, Bung yang lebih agak-agak mengarah ke saya. kan belum debat. Seharusnya itu yang makanya itu yang saya katakan, meskipun politik kita hari ini lebih baik dari pemilu 2019, tapi masih kategori buruk karena adu manuver dan mencari suara kuantitas ini saja, bukan kualitas. Itu Bung kalau dari RMND. Ini sebelum kita lanjut, rasa-rasanya duduk dihapit sama yang merah ini nggak enak kalau kita nggak cobain roti gembong Mandalika. Nah, ini Coba kasih dulu deh. Ini juga warnanya merah ini. Merah apa? Kalau Bung kan punya tekanan, Merah apa ini? Merah apa ini, Bung? ini juga. Oh iya. merah PSI. Takut dibilang PSI dia. Pede dong. Nih kita cicipin ini teman-teman semua. Roti gembong Mandalika, roti enak, lembut di Mataram. Ini tagline-nya abang-abang ketua. Sekali coba ketagihannya seumur hidup. Oh gitu. Ya. Boleh saya kasih komentar? Boleh. Ngeri. Mantap. Ayo, silakan turun. Iya. Ini khusus untuk Bang Tum Elemende saya potongin. Ini nggak ada senior. Wah, iya. Silakan. Berarti paling murni. Ada beban. Ini ada beban, bebas. Tapi saya yakin dia akan di ujung rumah kita ini kan akan ketemu. Sejauh manapun kamu pergi, kamu akan tetap kembali. Ya. Roti gembong Mandalika. Nanti juga keluar dari sini kan kembali lagi. Yakin. Makanya kita lihat isu pendidikan ini di mana tempatnya masuk, Bung. Ya, cocok.
Sambilan kita cicipi roti gembong Mandalika, Pak. Sambilan kita lanjutin pembicaraan. Tadi dari GM LMND. LMND punya standar. Kalau kepemimpinan itu seperti 4 kriteria yang disampaikan oleh Bung Karno. Kalau GMNI, ini DNA-nya Soekarno sih. Mengamini itu atau kelihatannya ada di salah satu senior saya? Sama semua ya sebenarnya. Oke. Harapan dari ketua-ketua Cipayung ini kan hampir sama lah, nggak ada yang beda sebenarnya. Kita ke depan pengen bangsa ini dipimpin oleh orang-orang benar, yang tidak ditekan oleh kekuatan politik luar dan internal kita. Karena yang kita khawatir ini situasi politik kita itu jangan dianggap hanya di nasional saja, Bang. Tapi juga harus kita coba mulai bicara bahwa ada persoalan-persoalan penting juga di luar dari keindonesiaan kita. Maka tentu yang saya lihat kepemimpinan nasional ke depan itu siapapun yang menang, tapi kita harus juga harus optimis, Bang, ya, karena di PMI juga misal dia dorong Caimin misal sebagai calon presiden orang itu misal, atau di saya misal sebagai Ganjar misalnya sebagai calon presiden, tentu punya keinginan yang begitu kuat dan harapan yang begitu hebat terhadap figur-figur yang mewakili teman-teman Cipayung lah pada khususnya. Oke. Nah, yang saya lihat syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin kita setelah saya melihat kepemimpinan Jokowi 10 tahun, kemudian SBY 10 tahun, kemudian seterusnya, maka tentu yang ingin coba saya tawarkan itu adalah kepemimpinan yang tidak ditekan oleh kekuatan politik aja. Nggak bisa jadi petugas partai. Kalau itu diksi yang kemudian yang lahir dari internal sebuah Dari partai. internal ya, internal ya. Tidak bisa kita jadikan sebagai alasan untuk mencemooh satu partai gitu. Ya kalau di organisasi kan di PMI dipanggil sahabat misalkan. Ya, iya. Di Sahabat-sahabati. GMNI dipanggil bung. Ya, bagi saya di setiap partai itu ya menerima saja kalau soal Iya. begitu. Itu urusan internal sebenarnya. Urusan internal. Baik. Tapi karena ini diskusi soal gagasan tadi, maka tentu yang penting kita coba kita dorong itu adalah kepemimpinan yang tidak ditekan oleh kekuatan politik, tidak ditekan oleh kekuatan hukum. Karena kasus-kasus sekarang ini coba kita lihat. 2 tahun kepemimpinan Jokowi itu banyak sekali para elit kita yang ditangkap, ya kan, yang korupsi contohnya, dan itu terjadi di semua daerah. Dan bahkan sekarang sedang berlangsung juga. Ya. Nah ini yang saya maksud itu ke depan itu problem-problem seperti ini sebenarnya harus bisa diselesaikan, karena kalau saran Ketum LMND itu bukan hanya soal pendidikan yang kita hadapi hari ini, banyak sekali sektor problem kebangsaan kita yang coba kita selesaikan, tapi tentunya harus diwakili oleh kepemimpinan yang terpimpin, sehingga apapun yang menjadi persoalan di bangsa ini bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus teriak kiri kanan itu kan. Ya, tapi tugas untuk terus mengkritisi ya tugasnya Cipayung Plus lah pasti. Kalau itu sih tidak bisa mati. Oke. Kalau aktivis itu kan tidak boleh jauh dari sikap melawan itu, tapi melawan itu kan harus punya rasionalitas juga. Iya, Melawan apa dulu ini? Harus punya basis Jangan argumen. sampai senior yang mimpin, Herman yang demo kan bisa ditelepon balik. Berhenti dulu. Tapi Bung, tapi selama 10 tahun Jokowi pernah kritik nggak Gemen itu? Oh, kalau soal kritik pastilah. Tapi begini, Pak Ketua, Gimana? tidak ada kepemimpinan di negara kita ini yang berjalan mulus, ya kan? Isu-isu di Jokowi itu ngeri-ngeri. Banyak masalah memang. Iya, rancangan undang-undang omnibus rancangan undang-undang omnibus law, Oke. rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila misal, kemudian undang-undang cipta kerja, atau banyaklah kasus-kasus yang kita termasuk Rempang juga kan. Termasuk kayak Mandalika juga menjadi isu nasional sebenarnya. Cuman karena kita kurang media di NTB ini yang mencoba mempublikasikan, saya pikir ini yang tidak dijemput oleh momen secara nasional gitu. Oke. Nah kalau bicara itu Pak Ketua, saya pikir semua yang memimpin bangsa ini tentu melewati satu proses tahapan di mana kepemimpinan itu tidak ada yang berjalan 100%. Berjalan 100% baik itu. Tentu banyak yang harus kita coba perbaiki,
mulai dari sikap pemimpin misal, kemudian cara memimpin menyelesaikan masalah misal, atau lebih-lebih cara menuntaskan kasus korupsi di Indonesia ini. Karena ini menjadi PR juga bagi elit-elit kita yang memimpin bangsa ini ke depan. Salah satu yang diperjuangkan oleh paslon Ganjar kan itu masalah Iya. korupsi. Nah ini Bang, saya mau satu isu krusial yang harusnya diselesaikan oleh atau menjadi PR. Nanti saya minta satu-satu basis argumennya apa. Apa yang menjadi satu core isu yang harusnya sebenarnya diselesaikan oleh pemimpin kita di tahun 2024? Yang terpilih Saya dari GMNI dulu. hukum aja. Persoalan hukum. Persoalan hukum. Hukum ini kan Kenapa menjadi hukum? jaminan yang begitu era. Kenapa hukum, Bu? Karena begini, Apa karena keputusan MK? Bukan. Oh. Karena begini, lepas dari itu ya. Karena sejatinya hidup kita ini kan tidak lepas dari hukum. Saya melihat sebagai orang kampung yang lahir dari kampung, banyak sekali itu praktek-praktek hukum yang tidak sejalan dengan keniscayaan hukum itu. Ya terutama misal kasus-kasus yang terjadi itu penyelesaian masalah misal. Yang harusnya, contoh misal kayak polisi sebagai perwakilan dari elemen hukum kita, ya seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai adaptif, ya kan, mengedepankan nilai komunikasi. Bukan berarti peran kepolisian itu tidak coba kita kikiskan gitu, tapi juga harus perlu dimasifkan agar persoalan bukan hanya di kepolisian. Kan kita bisa lihat secara pandang mata kita hari ini bahwa hari ini terjadi darurat hukum. Krisis kepercayaan kita terhadap penegakan hukum itu bukan lagi di tingkat mahasiswa, rakyat juga ikut terlibat di dalam soal ini. Termasuk keputusan MK hari ini kan yang dianggap sebagai mahkamah keluarga. Mahkamah keluarga ya. Dan itu orang Bima. Iya iya. Saya Jangan sentuh itu daerahnya, jangan. ya nggak apa-apa kan, kan biar terbuka. Oke, dan itu orang Bima. Kalau jadi MK itu mahkamah kan keluarga begini, gitu ya? kalau hanya sekedar penyampaian kita ini dianggap salah, dianggap dosa, maka bagaimana kita cara menegakkan hukum? Nah, benar. Cara kita mengkritik hukum kan begitu. Kita harus berani menyampaikan kebenaran, siapapun orangnya. Masa gara-gara MK itu orang Bima saya nggak kritik? Dia harus saya kritik. Oke. Malah dia hanya apa? Bukan menantu ya, Ipar. iparnya Jokowi sekalipun. Tapi yang kita lihat itu bukan personalitinya dia sebagai Mahkamah Konstitusi, tetapi dia memimpin Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah lembaga negara. Cuma ada politik itu sah-sah saja. Tapi mungkin itu benar ya, itu titipan. Tapi jangan disasar saja, ini praktek yang tidak boleh Pandang dibiarkan. seperti itu kan beragam ya Bang. Di sisi lain juga kawan-kawan yang lain memandang bahwa putusan MK itu ya wajar-wajar saja. Bahkan itu membuka ruang politik bagi kawan-kawan muda. Nah, untuk ini menghadapi, yang salah itu. Bonus demokrasi ke depan. Jangan digiring. Dia menjadi, kalau menurut saya, ini posisi paling netral saya nih. Iya. Kalau menurut saya menjadi sangat menarik putusan itu untuk anak muda bila putusan itu tahun lalu. Ya, Tapi kalau dia di penghujung dan hanya untuk seolah-olah menjembatani satu orang, Ini kan injury time. injury time, kan last minute siapa nih. pemainnya, Pak. Nah, kira-kira gitu lah, kira-kira gitu lah. Walaupun enggak. Begini saya coba klarifikasi ya. Ini salah sebenarnya. Yang begini salah betul ini. Parah ini. Kalau keputusan MK itu hanya membuka gembong generasi muda, anak muda untuk bisa memimpin secara kepemimpinan nasional, salah. Yang harus kita lihat itu Gibran dulu. Gibran ini tidak lahir dari kita ini, Pak. Tidak lahir di bawah terik matahari. Dia tidak pernah berjuang, berorasi, dan pernah memimpin masa itu nggak pernah terjadi. Lalu seorang Gibran lahir dari oligarki tadi, bapaknya adalah presiden, 2 tahun mendapatkan gubernur 2 periode, kemudian jadi presiden 2 periode. Prestasinya apa? Kira-kira dia tidak lahir dari amanat pendidikan apa? Ya, itu pentingnya. Ya. Pemimpin nasional ke depan harus lahir dari rahimnya rakyat dulu. Tum PMII, kira-kira apa isu krusial yang dari kajian teman-teman PMII perlu untuk disuarakan dan ini menjadi hal yang harus diperjuangkan oleh calon pemimpin kita siapapun presiden. Saya melihat memang di Indonesia ini yang menjadi hal utama itu adalah isu korupsi ya. Karena itu koruptor-koruptor ini Hukum lah. korupsi ini bahkan mungkin sudah menjadi budaya, bahkan tradisi. Dan ini kan sekarang juga sedang berlangsung proses ini kan.
Apalagi kemudian sekarang Firly sedang diperiksa apa gitu-gitu kan. Kemudian menteri ini CL juga sedang diperiksa apa segala Yassin macam. Limpo. Nah, kasus korupsi, isu-isu korupsi ini bukan dari 2019, bukan dari 2014, Iya. bukan dari presiden zamannya sebelum SBY dan seterusnya, tapi memang sudah lama. Dan ini menjadi dosa turunan, ya. Dosa turunan yang kemudian yang Coba diwariskan. yang diwariskan, mau dia tidak diteruskan, tapi dituntut oleh itu tadi apa namanya tekanan politik itu mungkin. Nah, kemudian itu pertama ya. Kemudian itu juga akan satu kesatuan untuk penegakan hukum. Nah, yang kemudian yang saya ingin sampaikan itu adalah penting juga gagasan untuk bagaimana kesejahteraan desa. Karena mau tidak mau, desa itu adalah salah satu bagian daripada Indonesia yang kemudian menjadi penopang Indonesia ini menjadi maju. Gimana kemudian ya kehidupan sosial desa dengan kota ya jauh gitu kan. Kemudian apalagi ke sekarang ini khususnya di NTB ya, kekeringan itu di mana-mana. Nah, kemudian itu yang nanti menjadi rumusan yang kemudian perlu dibuat oleh calon-calon kita, pimpinan-pimpinan kita untuk bagaimana mensejahterakan desa melalui apa? Ya tentu melalui program gitu kan. Programnya ya anggap saja mungkin gitu kan ya Caimin juga mengusungnya soal desa kan. Mumpung Caimin ya di situ. Ya kenapa saya juga membahas itu karena saya juga melihat rasional gitu kan masuk akal. Karena memang kehidupan kota dengan desa itu jauh perbandingannya. Sehingga kemudian kalau masyarakat desa, kalau sudah desa ini sampai kepada kesejahteraan, kemandirian gitu kan. Sehingga kemudian negara bahkan pemerintah itu tidak lagi dibebankan oleh desa. Hari ini kan anggaran untuk desa itu ratusan triliun. Besar kok. Triliunan kan? Tapi udah dikasih 9 tahun masalahnya. Kurang apa lagi nih sekarang? Jadi tapi bukan soal jabatan persoalan kades desa ya. nggak terlalu ini ya. Bukan Bukan soal- kasih 9 tahun masalahnya. Tapi bukan soal jabatan kades, Bu. Itu kan beda lagi itu. Beda konteks. Ini soal masyarakat desa. Oh iya. Masyarakat itu kan kebijakan itu nanti yang dilaksanakan oleh kades, tapi soal jabatan 9 tahun itu beda lagi kan. Berarti ada dua, Ya. persoalan korupsi dan persoalan desa. Membangun Indonesia dari desa. Iya. Ini Jokowi juga ini kayaknya. Titipan juga. Titipan juga. Tung elemen D. Kalau dari elemen tersendiri secara nasional menitik tekankan kepada perbaikan pendidikan nasional. Oh, perbaikan. Iya, Kenapa iya. seperti Lihat Perubahan dan perbaikan. Tapi Kenapa perbaikan seperti udah ini. itu? Pasal 31 Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang layak. Tetapi faktanya pada hari ini, lembaga pendidikan yang seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa jauh dari cita-cita itu. Dan dibuat sebagai ladang bisnis. Biaya akses pendidikan, Bang, meningkat 10 sampai 12% setiap tahunnya. Menurut data OJK dan data BPS, pada tahun ajaran 2020-2021 ini perguruan tinggi ya, itu pengeluaran biaya pendidikan itu sekitar 21,1 juta per tahun. Ketika kita korelasikan pada tahun 2023 itu sekitar 27,2 juta dikeluarkan setiap tahun per orang pada tahun 2003 ini. Nah, pendapatan masyarakat Indonesia itu rata-rata 5%. Anggaplah 72 juta per tahun pendapatannya, Bang. Itu 35% untuk membiayai anaknya kuliah. Itu untuk satu orang. Bagaimana dengan orang tua yang menguliahkan 2 anaknya? Pasti mereka akan merasakan ketimpangan ekonomi. Sampai minjam di bank, koperasi, dan sebagainya. Mereka akan terlilit masalah ekonomi. Pinjaman online. Ya. pinjol ya. Itu dampaknya. Agar elemennya mendorong realokasi politik anggaran ini biar setara. Meskipun program Merdeka Belajar, program bantuan KIP, dan subsidi silang UKT dan sebagainya, itu belum mampu menjawab permasalahan biaya akses pendidikan. Bahkan itu menimbulkan masalah baru. Karena berbicara kuota,
siapa yang dekat dengan pejabat kampus dan sebagainya, itu yang mendapatkan hal itu. Dan Bung cari di laman pencarian, banyak kasus-kasus seperti itu. Artinya persoalannya adalah persoalan Biar saya rincikan, Bung. Selain biaya akses pendidikan, yaitu bagaimana para capres dan cawapres ke depan itu memprioritaskan mahasiswa, yaitu tentang mengatasi biaya tempat tinggal. Kami telusuri di NTB ini rata-rata 500 per bulan. Biaya pendidikan meningkat tiap tahunnya, belum biaya tempat tinggal. Kedua, perguruan tinggi penyumbang pengangguran terbanyak di Indonesia. Nah, kemana harus disolusikan ini dong? Di Indonesia hanya 6 BUMN yang menampung perguruan tinggi itu. Padahal kita punya 39 BUMN. Kemana BUMN itu. mereka, tanggung jawab negara, menghadirkan negara di tengah-tengah rakyat tadi? Yang keempat, kesejahteraan tenaga pendidik. Dan itu sangat berpengaruh kepada kualitas pendidikan. Yang kelima, yaitu kurikulum kita harus sesuai dan relevan dengan zaman. Itu, Bung. Yaitu data yang dikupas oleh teman-teman LMND. Saya senang banget bisa duduk barengan sama abang-abang. Kok cepat sekali? Gak kerasa, ini udah 50 menit nih. Padahal saya mau demo itu. Gibran lagi. Gak kerasa, soalnya kita sambil cuci kenal. Oh iya. Ngeri. Ini bisa Memang lupa. tidak terasa kita duduk Iya, lama ini. bahaya ini. Iya. Bisa lupa kita Ayo, siapa Bung. pilih di Pilpres ini gara-gara Erki Gembong nih. Terakhir banget. Saya mau masing-masing dari abang-abang satu kata untuk orang yang saya sebutin namanya. Mulai dari Ketum PMI. Ini kok tegang banget satu kata yang mewakili orang yang saya sebutin namanya. Sekarang. Nanti Oke. aku jawabnya satu kata itu apa gitu. Oh, berarti yang nyebut Bung Israel. Iya, saya yang nyebut. Ya, kalau abang yang nyebut ini podcastnya abang yang punya. Jadi. Iya. Oke, Bang Herman, Caimin. Luar biasa. Luar Satu biasa. kata kan? Luar biasa. Iya. LMND. Gibran Raka Buming Raka. Pemuda hari ini. Pemuda hari ini. Bang Al, yang terakhir Bang Al. Ganjar Pranowo. Presiden 2024. Oke, Presiden. Oke, teman-teman semua, Oke, makasih oke. banyak, Bang. Ya. Makasih banyak Ketua. Siap. Bang, Siap. Oke. Bang Al, Siap, Bung Yusril. thank you udah Thank mampir you. di podcast Bicara Santai ini. Kita kudeta tempatnya, ini rumah kebangsaan, markasnya Cipayung Plus di NTB. Kedepan akan sering kita lakuin podcast bedah gagasan bahkan isu-isu krusial di NTB bahkan di Indonesia. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bisa bye-bye di kameranya Bang. Bye. Bye. Sampai jumpa lagi.